Lo pernah heran gak sih? Kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi karirnya ngebut, relasinya harmonis, hidupnya adem. Sementara ada juga yang pinter banget, IQ-nya tinggi, tapi gampang kepancing emosi, gampang nyerah, dan hidupnya kayak roller coaster. Nah, jawabannya seringkali ada di satu hal. Emotional intelligence. Atau bahasa kerennya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bukan cuma soal ngerti perasaan sendiri, tapi juga gimana lo ngatur emosi itu dan bisa baca emosi orang lain tanpa harus dibilangin. Intinya, bukan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling bisa ngatur dirinya sendiri di tengah badai hidup. Bayangin gini, lo lagi kerja bareng tim. Ada yang nggak sesuai rencana, deadline mepet, dan semua orang mulai tegang. Orang yang punya IQ tinggi mungkin langsung fokus nyari solusi teknis. Tapi orang dengan emotional intelligence tinggi, dia tetap tenang, bisa nenangin tim, ngomong dengan empati, dan bikin semua orang balik ke mode kerja, bukan mode drama. Dan di dunia nyata, orang kayak gini itu emas. Ada 5 pilar utama dalam kecerdasan emosional. Gue jelasin satu persatu ya, tapi santai aja ya, nggak kuliah mode. Yang pertama, self-awareness, kesadaran diri. Ini kemampuan buat sadar apa yang lo rasain, kenapa lo ngerasa gitu, dan gimana efeknya ke tindakan lo. Misalnya lo sadar lo lagi bete, dan karena sadar itu, lo milih buat diem dulu daripada balas chat orang dengan nada nyolot. Simple, tapi itu udah bentuk kendali diri tingkat tinggi. Yang kedua, self-regulation. Kemampuan ngatur diri. Lo nggak biarin emosi yang nguasain lo. Lo yang ngatur emosinya. Bukan berarti lo harus jadi manusia tanpa perasaan. Tapi lo tahu kapan harus marah, kapan harus diam, dan kapan harus ngomong. Karena kadang diam itu bukan kalah, tapi bentuk kontrol diri yang paling mahal. Yang ketiga, motivasi diri. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi punya api dalam diri. Mereka nggak perlu selalu didorong, nggak butuh validasi terus. Mereka punya tujuan dan tahu kenapa mereka ngelakuin sesuatu. Lo bisa gagal, lo bisa jatuh, tapi selama lo punya motivasi internal, lo bakal bangkit lagi. Yang keempat, empati. Nah ini bro, skill yang makin langka di era serba cepat kayak sekarang. Empati itu bukan cuma gue ngerti perasaan lu, tapi gue benar-benar ngerasain apa yang lu rasain. Dan di situ lo mulai bisa connect sama orang lain secara manusiawi, bukan cuma formalitas basa-basi. Empati bikin lo bisa jadi temen yang didengar, pasangan yang dipahami, dan pemimpin yang dihormati, bukan karena jabatan, tapi karena kehadiran lo bikin orang lain ngerasa aman. Yang kelima, social skills. Ini kemampuan lo buat berkomunikasi dan bangun hubungan yang sehat. Gimana lo bisa ngomong tanpa nyerang, debat tanpa ribut, dan beda pendapat tanpa mutus silaturahmi. Orang dengan social skill bagus bisa bikin suasana kerja nyaman, tim solid, dan hubungan pribadi lebih stabil. Sekarang gini bro, kalau lo pikir kecerdasan emosional tuh bawaan lahir, lo salah. Ini bukan kayak warna mata atau tinggi badan. AI itu bisa dilatih. Kayak otot, makin sering lo sadari dan atur, makin kuat dia. Mulai aja dari hal kecil. Misalnya setiap kali lo ngerasa kesel, tanya ke diri lo, apa sih sebenarnya yang gue rasain? Bukan langsung nyalahin orang lain. Atau pas lo lihat orang lagi jutek, jangan langsung ngejudge, tapi coba tanya, jangan-jangan dia lagi capek. Kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu bisa pelan-pelan ningkatin emotional intelligence lo. Karena jujur aja bro, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, yang bisa tetap tenang di tengah kekacauan, itu yang menang. Yang bisa mikir jernih di tengah emosi, itu yang naik level. Dan yang bisa ngerti orang lain tanpa kehilangan jati diri, itu yang bakal punya koneksi kuat, baik di kerjaan
maupun di hidup pribadi. Jadi mulai hari ini, coba deh. Alih-alih pengen kelihatan paling pinter, coba jadi orang yang paling paham diri sendiri dan orang lain. Karena dunia nggak selalu butuh orang paling jenius, tapi butuh lebih banyak orang yang cerdas secara emosional. Dan percayalah bro, kalau lu bisa nguasain emosi lu bukan cuma ngubah cara lu berinteraksi dengan dunia, tapi juga cara dunia memperlakukan lu. Emosi itu bukan musuh yang harus dikalahin, tapi energi yang harus dikendalikan. Kalau lo udah bisa ngelakuin itu, selamat bro. Lo bukan cuma pinter, lo berevolusi.